Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Salam semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Untuk kali ini saya akan membahas yaitu Abu Yazid Al-Bustami antara fana, baqa dan ijtihad. Kami dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf, dosen pengampu Ahmad Yafiq MA. Kami dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mungkin ini untuk pengenalan, nanti akan saya bahas dari fana, baqa dan ijtihad secara rinci. Riwayat hidup Abu Yazid Al-Bustami, yaitu Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam, bagian timur laut Persia tahun 188 Hijriah sampai 261 Hijriah. Dan yang Masehi 874 sampai 947 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya ia dipanggil Taifur. Kakeknya bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya, tetapi ia memiliki hidup sederhana sejak dalam kandungannya ibundanya. Abu Yazid itu adalah anak yang paling riwayat hidupnya tergantung pada orang tuanya. Dia sangat patuh pada keluarganya dan sangat tunduk pada keluarganya, sehingga riwayat Abu Yazid dari kecilnya yaitu sangat berdominan pada keluarganya, sangat mempunyai pendirian yang teguh untuk menjadi tokoh agama Islam. Untuk sekarang yaitu kita akan membahas konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami antara al-fana dan al-baqa. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqa. Secara harfiah, fana berarti meninggal dan musnah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang artinya kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Selanjutnya yaitu, sedangkan dari segi bahasa, kata fana berasal dari kata bahasa Arab, yakni fani'a yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Dalam hal ini, Abu Bakar Al-Kalabadzi mendefinisikannya hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Maka di sini dijelaskan dalam konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami antara fana dan al-baqa. Pertama yaitu kita akan membahas konsep al-fana. Fana yaitu kalau diartikan secara teori bukan hancurnya sesama dengan benda ataupun hancurnya suatu keadaan,
Karena yang dimaksud dengan fana dalam konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami ini yaitu fana, hilangnya suatu sifat keegoisan, suatu sifat ataupun nafsu yang bersifat kekotoran, yang bersifat kejelekan. Maka disitulah ketika fana, hilangnya suatu fana, maka semuanya akan condong tidak mempunyai sifat kemanusiaan ataupun sifat secara teori. Maka di sini dijelaskan, nanti akan membahas, yaitu yang kedua akan bergantian dengan al-baqa. Sedangkan al-baqa yaitu kita akan meluruskan niat ataupun tujuan kita. Dalam konsep tasawuf Abu Yazid di sini yaitu al-baqa, ketika al-fana kita tidak hanya memikirkan secara teoritis ataupun secara kemanusiaan, maka ketika sudah melanjutkan pada al-fana, maka semua konsep keduniawian, yaitu segala yang berbentuk keduniawian, itu sudah hilang. Intinya tidak memikirkan lagi antara segala kebutuhan hidup di dunia ataupun lain sebagainya. Maka dari situ kalau sudah fana, maka akan melanjutkan pada yang al-baqa. Al-baqa yaitu kita hanya meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan suatu yang ada di dunia yang bersifat keduniawian. Maka di situ akan sangat konsisten ataupun sangat sistematis. Pertama yaitu al-fana, dan yang kedua yaitu al-baqa. Maka ketika sudah nyampe pada al-baqa, yaitu niat Abu Yazid Al-Bustami ini tidak hanya memikirkan keduniawian, yaitu langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita akan pindah, yaitu poin pada yang ketiga, yaitu al-ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata ijtahadah yajtahidu, yang artinya dua benda menjadi satu, yang dalam istilah para sufi adalah satu tindakan dalam tasawuf, yaitu bila seseorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, yang mana tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan baqa. Dalam tahapan ijtihad, seseorang sufi bersatu dengan Tuhan antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Maka di sini sangat jelas. Kalau pertama yang tadi yaitu fana, dan yang kedua yaitu baqa, sedangkan yang terakhir yaitu al-ijtihad. Bagaimana ijtihad Abu Yazid ketika dirinya sudah menyatu pada Allah, pada Tuhannya, maka tidak akan lain memikirkan suatu yang bersifat materi ataupun yang bersifat keduniawian. Maka dia hanya meniatkan dan meluruskan niatnya, hidupnya hanya disatukan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai dan yang dicintai. Di sini yang cukup jelas, sangat jelas, yaitu ijtihad, artinya itu dua benda. Maka yang dimaksud dengan dua benda ini antara Abu Yazid dengan Tuhannya, sehingga tidak memikirkan suatu kebendaan yang lain, hanya bersifat keduniawian. Maka di sini adalah satu yang bersifat dengan akhirat, hanya difokuskan dirinya, yaitu hanya menyatu pada Allah, tidak difungsikan pada suatu yang hanya mementingkan masyarakat ataupun globalisasi kehidupan. Maka di sini sangat jelas ketika yang terakhir yaitu konsep Abu Yazid Al-Bustami, yaitu ijtihad, yaitu terakhir, niat yang terakhir tidak ada lain, dirinya menyatu pada Tuhan, tidak memikirkan sesuatu yang bersifat keduniaan. Maka di sini sangat jelas, yaitu
dicintai menyatu baik substansi maupun perbuatannya. Maka di sini perbuatan Abu Yazid tidak hanya memikirkan suatu yang bersifat kedirian, dia hanya fokus dirinya pada Tuhan, menyatu pada Tuhan. Maka di sini sangat jelas konsep Abu Yazid Al-Bustami yang pertama yaitu fana, dan yang kedua yaitu baqa, sedangkan yang terakhir konsep Abu Yazid Al-Bustami yaitu al-ijtihad. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Poin pertama yaitu Abu Yazid mempunyai peluang yang besar untuk menjadi sufi. Memang ia dibesarkan dari keluarga yang sangat beragama, di mana ibunya adalah zahidah, ayahnya adalah pemuka masyarakat, dan dua orang keluarganya, saudaranya, termasuk sufi. Poin yang kedua yaitu Abu Yazid mencapai tingkat ijtihad. Ia mengawali makomnya dengan fana dan baqa, yang merupakan dua kembar yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian al-ijtihad. Al-fana, lenyapnya sifat-sifat basyariyah, akhlak yang tercela, kebodohan dan perbuatan maksiat dari diri manusia. Maka poin yang ketiga yaitu al-ijtihad untuk menyatukan jiwa manusia dengan Tuhan. Untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan usaha-usaha yang maksimal seperti taubat, zikir, ibadah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Maka di sini sangat jelas ketika terakhir yaitu kesimpulan gambaran Abu Yazid Al-Bustami. Memang beliau dari masa kecilnya yang dididik oleh keluarga yang beragama, maka di sini sangat mempunyai keyakinan dan mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai dirinya ke makrifat, yaitu tingkatan yang paling tinggi, yaitu menjadi dirinya menyatu pada Tuhan sehingga pada terakhir yaitu al-ijtihad. Maka di sini sangat jelas untuk menghilangkan sifat perilaku manusia, yaitu sifat tercela, kebodohan, dan perilaku yang sangat buruk. Maka di sini diawali dengan al-fana. Ketika sifat manusia sudah menindaklanjuti pada al-fana, maka poin yang kedua yaitu baqa. Maka di sini ketika terakhir yaitu ijtihad, bagaimana manusia menyampaikan ataupun sampai dirinya pada al-ijtihad. Maka usaha manusia yaitu memaksimalkan, meluruskan seperti taubat, zikir, ibadah, dan menghiasi dirinya perilaku ataupun akhlak yang sangat baik, yang terpuji, sehingga dia sangat menjadi dua benda, yaitu antara Abu Yazid Al-Bustami dengan Tuhannya. Maka segala sifat perilaku yang buruk sudah tidak ada lagi di diri Abu Yazid Al-Bustami, sehingga dirinya menyatu pada Tuhan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, lillahi taufik wal hinayah. Semoga menjadi keberkahan dan menjadi kemanfaatan, tambahan ilmu lain sebagainya. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan kami berangkat dari segi kebodohan, mohon maaf. Mohon komentarnya dan masukannya, saran dan lain sebagainya. Kami berangkat dari kekurangan ataupun berangkat dari kurangnya kesempurnaan. Lillahi taufiq wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.